Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat kalian. Kita melihat berita terbaru dan ini berkaitan dengan pernyataan tim hukum Amin yang mengatakan satu hal krusial. Apakah itu? Inilah yang penting menjadi sebuah, katakanlah, bacaan kita agar dapat melihat secara adil, secara objektif, dan tentu saja dalam rangka ikut mendorong integritas pelaksanaan Pilpres 2024 dengan sebaik-baiknya. Sahabat sekalian, ini adalah hal krusial yang menjadi satu pernyataan dari tim hukum Amin yang menyatakan bahwa ada 6 kegiatan Capres Anies dicabut izinnya. Wah, wah, wah. Ini menarik. Mengapa terjadi? Di mana saja dilakukan? Dan apa yang menjadi tuntutannya? Mari kita lihat perlahan-lahan. Tim Hukum Nasional Anies Baswedan, Muhaimin Iskandar, THN Amin, menyatakan selama 2023 terdapat 6 kali pencabutan izin kegiatan calon presiden Capres RI Anies Baswedan. Ini menunjukkan adanya ketidakadilan. Kami meminta kepada pemerintah daerah atau penegak hukum seluruh Indonesia untuk bertindak fair, adil kepada semua kandidat, kata Ketua Dewan Penasehat THN Amin Hamdan Zulfa di Jakarta Kamis, sebagaimana dilansir oleh Republika.co.id. Jadi di sini fakta yang disebutkan tadi yang berupa 6 kali pencabutan izin kegiatan Capres Anies Baswedan dinilai sebagai adanya ketidakadilan. Karena itu pihak THN meminta pemerintah daerah dan penegak hukum di seluruh Indonesia untuk adil terhadap semua kandidat. Sahabat kalian, fakta ini tentu saja membuat kita juga bertanya mengapa ada kejadian seperti itu dan mengapa yang menjadi objek dari pencabutan izin itu adalah Capres Anies Baswedan. Mungkin dalam konteks kepentingan untuk menghindari, katakanlah, publik mengenal lebih dekat siapa Anies Baswedan bisa dicapai, akan tetapi justru pemberitaan seperti ini akan mengundang simpati masyarakat secara lebih luas. Jika kemudian ternyata juga tidak ditandatangani, boleh jadi simpati masyarakat lebih luas akan menjadi gelombang yang lebih besar. Kita lanjutkan, sahabat sekalian. Zulfa menyatakan bahwa selama tahun ini terdapat 6 kali pencabutan izin acara Capres Anies yang sudah didesain sedemikian rupa sehingga membuat acara itu pindah ke tempat lainnya. Menurut dia, hal serupa tidak pernah dirasakan oleh pasangan calon lainnya, sehingga menimbulkan kecurigaan terkait dengan ketidakadilan dari pemerintah daerah atau penegak hukum. Untuk itu, kata Ketua Mahkamah Konstitusi periode 2013-2015 itu, seharusnya semua peserta Pilpres 2024 mempunyai hak yang sama. Hamdan melanjutkan bahwa ada 6 pencabutan izin tempat untuk kami kampanye, dan kami sangat prihatin dengan pencabutan izin yang tiba-tiba, dan ini adalah tindakan yang tidak fair terhadap paslon nomor urut 1, tuturnya. Kalau kita lihat pemaparan ini, bahwa pencabutan izin berlangsung tiba-tiba, berarti bahwa acara itu telah didesain dengan cukup rapi, telah dilaksanakan, dan tentu saja sepertinya itu tidak mungkin tidak melalui proses izin, ya, kalau melihat pada kata bahwa acara sudah didesain sedemikian rupa sehingga membuat acara itu harusnya tidak berpindah tempat, begitu. Sahabat sekalian, ini mengindikasikan bahwa ada sebuah, katakanlah, sentuhan-sentuhan tertentu yang pada akhirnya menjadikan Capres 01 mengalami kerugian karena acara yang sudah disiapkan tiba-tiba batal karena izin yang dicabut, dan tentu saja itu merupakan satu hal yang sangat memberatkan bagi Capres nomor urut 1, yaitu Amin, Anies Baswedan, dan Muhaimin. Atas kondisi itu, ya, pihak dari THN Amin
itu meminta kepada penyelenggara pemilu maupun DPR RI agar bertindak supaya peserta pemilu bisa merasakan keadilan ketika melangsungkan kampanyenya. Adapun keenam kegiatan Capres RI Anies yang dicabut izinnya, yaitu acara silaturahmi akbar Anies Baswedan dan Partai Nasdem di Taman Ratu Sultanah Safiatuddin Aceh, kemudian pencabutan izin pemakaian Stadion Patriot Candrabaga Bekasi. Berikutnya adalah pencabutan izin tempat safari politik di Pekanbaru Riau, upaya pencabutan izin kegiatan di Ciamis dan Tasikmalaya, namun acara tetap berjalan. Selanjutnya, pencabutan izin penggunaan gedung Indonesia Menggugat di Bandung hanya beberapa jam sebelum acara. Dan yang terakhir adalah pencabutan acara Desa Anies di arena terbuka Taman Budaya Provinsi NTB. Sahabat sekalian, 6 fakta itu saya kira menarik untuk menjadi sebuah bahasan kita, karena upaya-upaya untuk mencabut izin secara tiba-tiba itu berlangsung di banyak tempat. Dalam pengertian yang lain, tentu ini bukan sebuah kebetulan, dan kita juga tidak bisa mengatakan apakah ini bagian dari desain pihak tertentu. Yang pasti, fakta-fakta ini harus disikapi secara baik, secara langsung, adil, dan terbuka, sehingga setidaknya pada sisa kampanye yang masih ada tidak lagi terjadi hal-hal sedemikian rupa. Dalam sisi yang lain, mengapa Capres 01 tampak dihalang-halangi? Ini menunjukkan bahwa boleh jadi Anies Baswedan dinilai memiliki daya tarik tinggi dan mengundang antusiasme masyarakat yang tidak terbatas. Akibatnya, cara untuk bisa menghentikan hal itu bagi mereka yang hanya melihat kepentingannya semata adalah dengan mencabut izin. Meski demikian, apakah hal itu dapat secara utuh dan menyeluruh membentuk antusiasme rakyat kepada Anies Baswedan? Justru langkah-langkah itu bisa menjadi kontraproduktif dan menjadikan masyarakat semakin antusias terhadap pasangan capres Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar. Namun lebih dari apapun sebenarnya, ya sifat atau sikap adil dari penyelenggara pemilu, termasuk keluhan-keluhan seperti yang disampaikan THN Amin, harusnya disikapi secara objektif, terbuka, dan dalam demokrasi mestinya semua pihak boleh untuk kemudian melakukan apapun dengan sebaik-baiknya, terlebih itu adalah masa kampanye yang memang pasangan yang manapun itu punya kepentingan bertemu rakyat secara langsung. Semoga kejadian ini membuat semua pihak dapat bekerja dengan baik dan kita sebagai rakyat tidak kemudian terprovokasi menjadi orang-orang yang katakanlah diayun oleh sebuah narasi yang tidak membawa kebaikan bagi diri kita, menjadikan kita kehilangan akal sehat untuk bertindak secara cermat. Dan yang lebih penting sebenarnya, demokrasi ini harus membahagiakan, karena untuk Indonesia lebih baik, Indonesia maju, Indonesia emas, atau apapun istilahnya, rakyat itu harus dicerdaskan. Demikian, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.